Salam jumpa kembali di Kabar Pagi Bamuswari TV. Saya Andi Suara akan mengabarkan informasi terkini. Di Indonesia ini sedang ada beberapa kontroversi. Mungkin kita ambil dua saja ya. Satu soal rencana penulisan ulang sejarah Indonesia yang menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat. Ada yang setuju, ada yang tidak. Yang secara akademik mengatakan sejarah itu kan tidak perlu ditulis oleh negara, karena sejarah itu bisa ditulis oleh siapa saja yang mau menulis asal menggunakan metodologi yang tepat gitu ya. Seumpama ditulis oleh negara pun, di dalam beberapa pengalaman kita sesudah ditulis juga sesudah ganti pemerintahan diubah lagi. Kalau Kakanda Hendro Priyono, ini gimana sih sebaiknya sejarah kita nih? Penting ya, kalau kata Bung Karno kita belajar dari sejarah, tapi kalau sejarahnya lalu politis gitu ya, kita mau belajar apa kecuali belajar bahwa sejarah itu ya produk politik juga pada akhirnya, bukan produk fakta tentang perkembangan keberadaan kita misalnya. Gimana? Ya memang begini Pak ya. Yang nulis sejarah kan yang menang Pak ya. Kalau yang kalah kan buru-buru nulis. Betul. Hidup aja udah syukur. Sejarah ditulis oleh pemenang. Oleh pemenang. Jadi sebetulnya untuk yang menang dan kalah tidak boleh terlibat di dalam penulisan sejarah. Jadi harus ada pihak ketiga yang menulis. Buat kita sebetulnya kalau mau menulis sejarah Indonesia, saya pernah membaca penelitian sejarah Indonesia oleh para pakar Belanda. Ada satu yang saya terjemahkan Pak, dari bahasa Indonesia Belanda ke Indonesia. Belum jadi saya terjemahkan tentang Majapahit. Bagaimana istana Majapahit. Tidak ada satupun pakar Indonesia yang menulis itu yang sama dengan pakar yang lain. Jadi beradu malah. Bukan hanya tidak sama, beradu. Jadi nggak cocok. Tapi tulisan ini adalah tulisan tahun zaman penjajahan. Tapi ini yang nulis pakar. Walaupun penjajah, ini penjajah politik Pak. Kalau sejarah kan nggak menjajah, dia kan tetap kepakarannya. Di kita sekarang di UI ada seorang ahli sejarah Indonesia, itu namanya Willem van der apa ya, nama Belanda itu. Yang kedua Arkinson udah meninggal. Yang ketiga Harry Poze. Itu masih di Leiden ada. Ini orang-orang kampus. Jadi orang-orang yang bebas politik. Sebetulnya mereka aja suruh tulis. Jangan kita. Jangan kita. Ya, kita nih udah banyak pesanan ini. Banyak pesanan politik, pesanan doku, ada macam-macam. Jadi dia biar tulis, biar nulis. Kalau kita curiga, wah itu kok 100% serahkan kolonialisme kan politik. Dan kita lihat saja, kita tidak akan kenal Borobudur kok kalau bukan Belanda yang menggali. Kan mereka yang menggali dengan ceritanya Sailendra segala macam itu. Kalau kita kan ditanya anak-anak, siapa yang bikin Borobudur? Kalau anak sekolah Sailendra. Tapi anak zaman dulu siapa yang tukang batu? Tukang batu. Karena nggak ilmiah. Tapi Belanda ini ilmiah. Bukan saya bagus-bagus Belanda. Jadi menarik nih. Ya, Pak? Apa penulisan itu sebaiknya jangan kita ya. Orang-orang luar yang punya jarak, orang kampus gitu. Dan orang kampus Pak. Karena ini kan masalah sains. Sains. Jadi orang kampus, tapi jangan Indonesia. Kalau tulis sejarah Indonesia ya orang luar. Dulu waktu saya Menko Polhukam itu kan ketika Presiden itu mengeluarkan kebijakan untuk menyantuni penyelesaian non-yudisial terhadap korban itu, lalu datang tuh tokoh-tokoh akademisi dari LIPI, dari LSM, dari UGM, dari mana-mana datang ke saya minta penulisan ulang sejarah, terutama menyangkut kasus tahun 65 gitu. Usul itu sampai masuk ke kabinet juga, Pak Nadiem, lewat Pak Nadiem ya, Mendikbud
Ristek pada waktu itu didatangi usul. Pak Nadiem waktu itu setuju, tapi saya waktu itu tidak setuju. Kalau sejarah saya bilang jangan ditulis oleh pemerintah, oleh negara. Kita sediakan dana untuk menulis sejarah, tapi dibagi aja ke akademisi. Kamu nulis. Kan punya metodologi sendiri. Karena kalau negara yang nulis tiba-tiba salah, dibantah orang, diubah orang lagi kan pada saya. Iya kan Pak? Iya. Sehingga bagi saya ya yang pokok-pokok aja, kalau buku pelajaran sejarah di sekolah ya ditulis saja merdeka tanggal sekian, undang-undang dasar berubah tamat, itu sejarah, tidak kontroversi fakta itu. Tapi kalau sudah menyangkut peristiwa-peristiwa politik, kadang-kala sudah hilang. Bahkan ada misalnya yang dikritik orang itu, kenapa nih sejarah dulu yang pernah ditulis oleh Kemendikbud itu kok tidak memasukkan pahlawan nasional Hasyim Asy'ari misalnya kan? Orang ribut, padahal semua orang tahu perannya, tapi sementara orang yang dianggap memberontak gitu, itu masuk di dalam entry sejarah kita. Nah seperti itu kalau negara yang menulis sejarah menjadi masalah, tapi kalau orang nulis gitu enggak apa-apa. Siapapun mau nulis, tulis saja gitu. Tapi yang penting-penting itu yang tidak kontroversi lagi, itu ya ditulis oleh negara. Sehingga pada waktu itu saya bilang waktu sidang kabinet saya tidak setuju sejarah ditulis oleh negara, tapi Pak Mendikbud Ristek saya setuju menyediakan dana sebanyak-banyaknya. Kampus yang mau meneliti sejarah menurut metodologi yang ada silakan, itu ada lembaganya. Hasilnya kan bisa beda, hasil Cornell, hasil UGM, hasil Angkatan Darat, hasil NU, itu angle-nya itu kan berbeda gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan hati-hati aja kalau kita menulis sejarah ya. Setuju kan? Iya, gitu ya. Ikuti terus informasi terkini, jangan lupa like, komen, dan subscribe Bambuswari TV. Saya Andi Iswara, mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.